Nah, sesuatu itu bisa masalah kalau kita merasa bahwa kalau Bapak sebagai tim di pemasaran gampang karena apa? Oh, kalau target nggak tercapai berarti masalah, gitu loh. Udah itu aja. Jadi kalau di tim-tim yang lain kayak operational, oh kalau ada selalu ada barang yang retur terlalu banyak, ini pasti masalah, misalnya begitu ya. Kalau ada transportasi yang dikeluhkan terlambat terus, berarti ini masalah. Gitu aja kira-kira. Ya. Terus yang kedua, meningkatnya biaya. Nah, biaya juga bisa terjadi, itu bisa masalah. Atau kinerjanya menurun, gitu ya. Oke. Nah, biasanya gini, waktu, biaya, performance. Nah, kita coba dari ini dulu ya. Nah, sikap pemecah masalah yang handal, ya. Kalau kita sudah membiarkan sehari-hari gitu ya, hari-hari ya sudahlah, nggak bisa lagi ya sudahlah gitu ya. Orang yang bisa memecahkan masalah itu kalau dia melihat bahwa ada masalah dulu gitu ya. Kalau Bapak ngerasa bahwa target naik turun tiap tahun, ya Pak nggak bisa Pak karena target kita fluktuatif tergantung season dan lain sebagainya ya. Kalau Bapak itu anggap wajar ya pasti setting kita berhenti. Ya sudah wajar kok Pak. Tiap akhir tahun naik, tiap tengah tahun turun, tiap bulan ini naik, tiap bulan ini turun. Berarti kita nggak pernah bisa problem solver, gitu ya. Karena harus orang yang problem solver itu selalu menganalisa, benarkah setiap tanggal setiap bulan ini selalu turun? Nah, lalu kita cek ke kompetitor. Ya kalau punya teman-teman kompetitor tanya, bulan ini kosong? Enggak kok. Ini bulan masalah tinggi. Wah, berarti ada yang salah tuh. Jadi kadang-kadang pendapat kita, statement kita, atau cara pikir kita tuh udah terkunci dulu. Kunci di hal-hal yang salah sebenarnya. Gitu kan ya. Bener nggak kalau kondisi seperti ini tuh akan begini? Nah, itu kadang-kadang dikunci di situ tuh ya. Terus yang kedua, menghindari pikiran-pikiran negatif. Ini juga sama, Pak. Ya. Saya belajar neuroscience, Pak. Ya, ini juga Bapak bisa latihkan ke para sales ya. Jadi neuroscience itu adalah bagaimana hormon-hormon dalam badan kita ini dipengaruhi oleh cara pikir, Pak. Ya, contoh ya. Contoh kalau saya sudah stated ya, menyatakan bahwa oh ini nggak bisa. Gitu ya, boleh percaya boleh nggak, Pak. Itu sel-sel badan kita itu kincup. Ya, itu ada penelitiannya menarik tuh, bahwa saya lihat di YouTube tuh ya. Jadi sel-sel badan kita itu kincup gitu ya, dan otak kita akan melawan pikiran kita. Jadi kalau saya pun punya solusi dari orang lain, bisa kok begini, nggak bisa, aku udah coba. Selalu kita akan melawan apapun juga yang masuk ke kita, karena kita udah punya tembok bahwa saya nggak bisa nih, ini pasti gagal, ini pasti begini. Akhirnya dari statement yang sederhana itu membuat seluruh badan kita, pikiran kita, tubuh kita itu pokoknya sudah punya tembok aja, melawan apapun juga masukan yang baik dari orang lain. Nah ini yang repot nih, gitu ya. Jadi seharusnya kalau kita melihat sesuatu, contoh, wah ini bisa kok. Walaupun kita nggak ngerti bisanya apa ya, tapi ngomong bisa dulu, Pak. Itu juga sama tuh. Badan kita juga akan mencoba mencari, bisa ya. Tapi gimana ya, sebentar. Belum kepikir awalnya. Masih bingung, bener nggak bisa ya? Bisa kok. Nah, ini mulai. Ketika kita bilang bisa, mulai kita mikirin satu. Ini bisa nggak ya? Ini bisa nggak ya? Ini bisa nggak ya? Gitu. Itu neuroscience, Pak. Ya, saya banyak melatih di beberapa bidang di dalam dunia sales ya. Kadang-kadang problem terbesar dari penjualan, terutama di para SRSR-nya itu adalah statement mereka yang salah duluan di awal. Aduh, ini pasti nggak bisa, ini pasti gagal. Nah, udah, otomatis tuh. Mau atasan ngasih masukan apapun juga, kalau stated dia sudah mengatakan gagal, ya gagal beneran. Ya, itu unik tuh. Ya. Jadi kita perlu ngerubah mindset gitu ya. Nah, kenapa juga banyak tuh sekarang pelajaran-pelajaran dalam dunia sales itu bukan soal jualannya bagaimana, tapi bagaimana mengalahkan pikiran-pikiran si para salesnya sendiri.
Nah, biasanya kita coach, sebagai atasan kita coach gitu ya. Karena salah satu dari ngerubah mindset seseorang itu adalah siapa yang ngomong. Kalau orang yang ngomong itu punya otoritas, ya ada banyak tuh ilmu-ilmunya tuh, salah otoritas ya, yang punya otoritas itu umumnya bisa memecahkan kebuntuan. Jadi orang, oh gitu Pak ya, yang ngomong siapa dulu? Kalau temennya ngomong biasanya, alah kamu sama-sama sales ngerti apa, kamu juga target selalu nggak tercapai. Nah, kan bisa gitu kalau sesama mereka. Tapi kalau kita sebagai atasan, kemampuan kita itu punya otoritas. Ya, walaupun sedikit ya, bisa kok, yakin bisa, coba dulu. Nah, ini sama saya di kantor juga sama tuh, sama anak-anak yang baru tuh, Pak, saya nggak bisa, harus bisa, besok harus bisa, titik gitu ya. Saya kasih target tinggi, bisa juga tuh. Jadi kadang-kadang orang itu harus kita dorong sampai maksimalnya dia mampu. Kadang-kadang orang tuh udah punya batasan-batasan sendiri gitu loh Pak. Kayak gelas ya. Kalau gelas kan begini ya. Kalau kita lihat gelas, kadang-kadang, nah ini juga masih jadi fenomena yang menarik nih ya. Kayak gelas kan macam-macam tuh ya. Ada gelas begini, ada gelas begini, ada cangkir lah ya, gini, ada sloki kecil dan lain sebagainya. Ya, jadi kapasitas kemampuan seseorang, ya kemampuan attitude, segala macam itu sebenarnya pakai alat tes yang canggih itu nggak pernah ketahuan, Pak. Makanya saya bilang sales, apalagi sales ya, yang bidangnya benar-benar mental, habis-habisan mental kan, ya, itu hanya bisa kita tahu kapasitas dia itu dengan tindakan. Jadi nggak bisa tuh ada alat tes psikologi yang paling canggih, ngukur sales tuh nggak ada, Pak. Ya, saya biasanya kalau sudah misalnya ngerekrut sales, misalnya perusahaan ke perusahaan, kan kita juga terima ya hari-hari rekrut sales gitu ya. Saya biasanya jarang tuh pakai tes terlalu lengkap. Saya langsung tanya aja keras sama mereka. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kamu siap begini nggak? Gitu ya. Dan lain sebagainya. Akan lebih kelihatan tuh kapasitasnya gitu ya. Nah kalau kita lihat gelas seorang, kapasitas orang itu beda-beda Pak. Ada yang besar seperti ini. Tapi kita isinya cuma segini. Ini biasanya tergantung dari kitanya. Kalau mereka datang dengan, Pak nggak bisa ya Pak, tokonya begini, oh gitu ya, ya sudahlah, cari yang lain. Nah, nanti dulu Pak. Berarti secara tidak sadar, sikap kita itu melemahkan sales itu sendiri. Berarti dia dapat pembenaran tuh, bener kan? Atasanku juga bilang nggak bisa, kok ya udah aku cari yang lain. Lama-lama lembek terus Pak, mentalnya nggak kuat. Tapi kalau sekali-kali kita paksa, bukan sekali-kali ya, sering kita paksa, oh enggak bisa, pokoknya tetap toko itu harus sekian. Tapi Pak, enggak ada tapi coba dulu. Nah, kadang-kadang begitu Pak, nanti dia naik tuh, dia coba, dan di kita nggak ada toleransi kan, harus pokoknya. Nah, naik lagi, oh dia baru sadar. Nanti nggak sadar, terus secara nggak sadar dia begini, oh ternyata bisa juga ya. Nah, ketika naik kemampuannya naik satu tingkat, ada kebanggaan buat dia, standar dia naik. Standar dia, oh berarti kalau ke toko ini juga bisa, toko ini juga bisa, toko ini juga bisa. Ya, ingat pelari Pak, dulu ada satu pelari terkenal Pak, namanya Bannister. Ya, dari dulu itu lari 400 meter itu tidak ada yang bisa di bawah, kalau nggak salah 10 detik tuh nggak ada tuh. 400 meter ya lari tuh di lapangan tuh ya. Di seluruh dunia nggak ada tuh yang bisa melampaui. Karena semua orang merasa bahwa wah nggak mungkin. Namanya lari 400 meter itu ya minimal 15, 16, 14 udah paling optimal. Tapi si Bannister ini dia coba latihan habis-habisan. Masa sih kita hanya bisa begitu? Akhirnya dia cobalah sekali, 2 kali, 3 kali. Saya berlatih terus sampai akhirnya dia bisa memecahkan rekor hampir 9,2 detik. 400 meter Pak, 9,2 detik. Itu seluruh dunia heboh Pak, wah berarti bisa tuh kita. Nah semenjak Bannister bisa memecahkan rekor, mindset orang pecah semua. Apa yang terjadi? Sampai rekor itu terpecahkan berikutnya sama orang-orang berikutnya. Mindsetnya udah terbuka semua. Ada yang bisa 8 detik, ada yang bisa 7 detik bahkan 400 meter Pak. Sama. Kita juga ke bawahan kita, SR kita, itu dia punya mindset yang salah. Ah, nggak bisa kok, ini pasti susah gitu loh. Kalau kita sebagai pimpinan sudah membatasi sikap negatif mereka dengan, ya sudah cari yang lain aja.
Sulit ya? Ya sudah, hati-hati Pak. Itu sama dengan kita membiarkan dia dalam batasannya, gitu ya. Jadi ini bukan teori Pak ya, karena saya praktekkan. Kalau di kantor saya nggak ada tuh yang bilang nggak bisa, nggak bisa. Kita menghandle banyak perusahaan harus multitasking. Satu orang trainer, kadang-kadang jadi harus interview, kadang-kadang harus jadi coach, kadang-kadang harus jadi marketing. Itu semua multitasking di perusahaan saya, Pak. Kenapa? Karena saya yakin orang itu kalau kita dorong sampai tingkatan tertentu, mampu kok. Dan saya kok tanya teman-teman yang udah ngalamin dulu gimana perasaannya? Iya ya Pak ya, ternyata bisa juga ya. Saya dulu nggak bisa begini kok, bisa juga ya. Nah, karena apa? Kita tidak boleh terlalu banyak toleransi. Jadi kadang-kadang kita sengaja secara nggak sadar membatasi kemampuan mereka. Nah ini yang penting Pak di awal Pak. Ya, jadi masalah ini harus ini. Sama